Yang kedua, hukum syariat itu sunnah. Apa sunnah itu? Ma talabahu syari' talaban ghaira jazimin, yaitu yang dituntut oleh syariat kita mengerjakannya tapi tidak wajib, tidak harus. Itu namanya sunnah. Kalau definisi secara atharnya, yaitu ma yuthabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha, pekerjaan yang apabila dikerjakan yang mengerjakannya dapat pahala, kalau ditinggalkan yang meninggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah ya. Tapi penting Mbak Bu, jangan mentang-mentang sunnah terus kita tidak mau ngerjakan ya. Ulama itu menjelaskan, orang itu kalau pertamanya meninggalkan adab ini bukan sunnah, cuma yang pantas tok, tidak dikerjakan, lama-lama orang ini nanti akan meninggalkan sunnah ya. Kalau yang adab saja nggak diperhatikan, nanti lama-lama menjerumus akan meninggalkan sunnah. Lah kalau sunnah tidak dikerjakan, lama-lama meninggalkan kewajiban. Itu otomatis kata ulama. Ngeremehkan, oh cuma adab tok ae lho. Lama-lama ndak mau sunnah. Oh cuma sunnah tok lah gak wajib sih. Mung sunnah wae lho. Lama-lama orang itu akan meninggalkan kewajiban. Itu otomatis kata ulama. Ya. Makanya sunnah ini penting para hadirin. Apa faedahnya orang mengerjakan sunnah? Yang pertama, apabila ada kekurangan daripada ibadah fardu kita, maka nanti ibadah sunnah itu bisa menempel daripada kekurangan ibadah fardu kita. Ini peranan sunnah. Nanti di akhirat manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang ibadahnya. Datang seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat 5 waktumu? Oh ternyata sholat 5 waktunya ada bolongnya, ada kekurangannya, mungkin syaratnya ya, tapi dia nggak sadar ya. Tapi kalau kita sadar kurang syaratnya, ya harus ngulangi Pak ya. Ini mungkin dia lengah, tidak tahu, tidak sadar, sehingga dalam pekerjaan fardunya, ibadah fardunya, sholat fardunya ada kekurangannya. Maka Allah akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apakah orang ini pernah mengerjakan ibadah sunnah? Pernah sholat sunnah tidak ini? Mungkin gobliyah, ba'diyahnya ya. Maka kalau dia memiliki ibadah sunnah, mengerjakan sunnah, maka diambil pahala sunnah, dibuat menempel kekurangan daripada sholat fardunya. Loh, penting itu ya. Jadi peranan sunnah itu untuk menempel kekurangan kita daripada fardu. Semakin banyak kita melaksanakan ibadah sunnah, otomatis kalau seandainya ada sholat kita yang kurang, maka ibadah sunnah itu bisa menempel kekurangan fardu kita ya. Tapi itu kalau nggak sadar. Tapi kalau ada seseorang sekarang, umpamanya nih Pak Bu, sholat, ketika sholat dia baru sadar, ternyata ada syarat sholat yang kurang daripada syarat-syarat sholat. Mungkin auratnya terbuka dalam sholat. Sadarnya setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolong ternyata, gak sah iki. Gampang wis tak sholat sunnah Pak dia, lu engko lak gawe nempel, tak boleh Pak ya, harus ngurangi kalau gitu, ngulangi lagi sholatnya. Ini nanti di akhirat, ya. Atau mungkin terbukti, oh ternyata dia mungkin kekurangan daripada syarat-syaratnya sholat. Ngadep kiblat mungkin salah, kurang miring titik kiblatnya mungkin. Baru sadar loh, gak pas kiblatnya. Oh gampang wis tak sholat sunnah, engko lak gawe nempel sih. Oh ya ndak boleh. Kalau itu ya harus ngulangi. Ini maksudnya nempel kalau nanti di akhirat kita nggak sadar. Menurut kita sempurna. Ternyata terbukti nanti di akhirat bahwasanya ibadah kita kurang. Nah itu nanti ibadah sunnah, peranannya, faedahnya untuk menempel kekurangan daripada ibadah fardu kita. Begitu pula puasa fardu mungkin ada kekurangan, maka dengan puasa sunnah bisa menempel kekurangan daripada puasa fardu. Ini yang pertama.
Yang kedua para hadirin, ya, termasuk peranan sunnah, kalau seandainya ternyata ibadah kita lengkap, fardunya nggak ada yang kurang, sempurna itu, maka faedah daripada ibadah sunnah untuk meningkatkan derajat kita, supaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kalau kepingin dekat kepada Allah, itu mengerjakan ibadah fardu dijaga, dekat sama Allah. Kepingin tambah dekat, perbanyak ibadah sunnah, ya. Jadi kalau kepingin tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah sunnah. Nggak usah pakai cara yang aneh-aneh. Sholat sunnahnya ditambah, ya. Karena dalam hadis qudsi Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazalal abd yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, kata Rasulullah. Senantiasa, kata Allah, hambaku itu selalu mendekatkan dirinya kepadaku. Dengan apa? Bin nawafili, kata Allah, dengan memperbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya. Ini Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, senantiasa hambaku itu selalu mendekatkan dirinya kepadaku. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah sunnah. Manusia itu qobliyah, ba'diyah dijaga, kurang, witir ditambah, ya. Oh, biasanya witir 3 rakaat, tambah 5. Semangat, tambah lagi terus, seperti itu, ya. Ada sholat duha, kerjakan itu sholat duha, ya. Tahajud malam, bangun. Hamba yang seperti itu, maka otomatis dia akan tambah dekat sama Allah. Semakin banyak ibadah sunnah dilakukan, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis. Karena yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya. Loh, dicintai Pak Bu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya untuk melakukan ibadah itu harus istiqomah, pelan-pelan. Pertama, mungkin qobliyah ba'diyah dulu, 2 rakaat, ya. Oh, mungkin ditambah sholat witir, ya. Sholat witir 3 rakaat, ya. Nanti sudah istiqomah, mungkin berjalan 2 pekan, 3 pekan, semangat, tambah lagi 5, istiqomah 5, baru tambah lagi, seperti itu. Jangan sampai nanti digodok, bos witir 11 langsung wis, mari ngono prai seminggu, kan gitu. Loh, kan wis 11 wingi, lumayan simpenan loh. Itu setan Pak Bu, setan itu. Jadi setan itu kadang-kadang mempengaruhi manusia untuk memperbanyak ibadah supaya kapok kok akhirnya, kan itu. Ujung-ujungnya kapok, kan itu. Salat duha 2 rakaat dulu, enggak usah banyak-banyak. Sudah istiqomah mungkin 3 pekan, 3 minggu istiqomah, coba tambah lagi 4 rakaat. Istiqomah, tambah lagi. Jangan nyoba 8 rakaat pokoknya. Habis mendengarkan fadilah salat duha, langsung salat duha 8 rakaat. Ya. Sedina, 2 dina, 3 dina wis libur wis. Lho gak salat maneh? Iya, kan wis 8 wingi-wingi. Lumayan, kayak 2 minggu iku wis, kan itu. Itu kadang-kadang setan. Setan itu kadang-kadang bukan merayu manusia untuk maksiat tok, mboten. Kadang-kadang manusia dirayu untuk ibadah. Ya. Oh, ini orang harus ibadah nih kelihatannya. Sama setan didorong untuk ibadah. Supaya sholat. Tapi kemudian dipengaruhi. Kamu sholat soft depan, ben ngerti kau ini ahli ibadah. Loh, itu setannya nanti. Paham enggak? Bangun malam supaya tahu orang-orang itu. Iya, supaya tahu. Loh, akhirnya dia riya. Ya. Kau nak pahalai. Ya. Kadang-kadang nyuruh sodako setan itu, sodako, tapi depan orang ya, supaya tahu semuanya. Ben ngerti kau niki, biar orang tahu kamu suka nyumbang. Doh, itu juga setan itu. Jangan dikira setan nyuruh cuma, ayo minum khamr, ayo nipu. Boten, kadang-kadang memerintahkan untuk ibadah, tapi tujuannya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ya. Sama. Oh, dilihat orang ini semangat kepingin sholat duha lagi. Ayo sholat singake. Mari ngono kapok. Itu setan itu namanya. Ya. Makanya sampai disebutkan al istiqomah khairun min alfi karamah. Manusia istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramatnya wali.
Ada orang lihat, wah hebat, wali bisa ini, oh keramat. Orang istiqomah lebih hebat daripada itu. Ya, orang bisa istiqomah dalam ibadah, wah itu lebih hebat, Pak Bu. Nah, makanya kita caranya pelan-pelan. Ya, apa yang mau dilazimi dulu, oh itu dulu, nah, dilazimi. Kalau sudah istiqomah, ada kemampuan, ada semangat, baru ditambah. Oh semangat lagi, baru ditambah. Jangan langsung kapok sampean kok. Ngaji umpamane. Oh, habis mendengarkan fadilah orang membaca Al-Quran, langsung bocor sak juz. Ya, sedina, rong dino kapok wisan. Ya, kapok wis. Ketemu ning kok Ramadan akhirnya kan gitu ya. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, harus pelan-pelan. Oh, mungkin semampu kita 1 lembar. Yang penting saya 1 lembar. 1 hari jangan kurang 1 lembar. Berjalan itu sudah istiqomah, baru ditambah 2 lembar. Oh sudah berjalan, tambah lagi 3 lembar. Seperti itu. Ya, itu cara orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita istiqomah.